Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Diningrat dengan NIM R1C124054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT tugas paleontologi yang berjudul Pengertian Foraminifera Besar, Morfologi, Ciri-ciri fosil, pemanfaatan, dan contoh-contoh fosil foraminifera besar. Yang pertama itu foraminifera besar. Foraminifera besar adalah kelompok organisme uniseluler bersel tunggal dari filum Granuloreticulosa yang hidup di dasar laut bentonik dan memiliki ukuran cangkang yang relatif besar, berkisar antara beberapa milimeter hingga lebih dari 10 sentimeter. Dan itu morfologi foraminifera besar. Protoculus kamar pertama atau kamar purba yang terbentuk pada awal kehidupan organisme pada individu generasi mikrosferik seksual. Proloculus berukuran kecil, sedangkan pada generasi megasferik aseksual, Proloculus berukuran sangat besar. Chamber kamar, ruang-ruangan yang terbentuk secara bertahap seiring pertumbuhan organisme. Kamar-kamar ini dipisahkan oleh sekat bernama septum, jamak septa. Sutura, garis pertemuan antara septum dengan dinding cangkang bagian luar. Apertur lubang utama pada cangkang sebagai tempat keluarnya pseudopodia, kaki semu, untuk menangkap makanan dan bergerak. Sistem kanal, kanal sistem jaringan saluran rumit di dalam dinding cangkang kalsit yang berfungsi untuk sirkulasi nutrisi dan sitoplasma. Berikut ada ciri-ciri fosil foraminifera besar. Pertama itu komposisi dinding cangkang umumnya bertipe calcareous prolegneous atau halus mengilap seperti porselen dan kalsit, magnesium tinggi atau hyaline bening atau transparan dengan struktur kristal kalsit tegak lurus dinding. Yang kedua, sifat hidup selalu bersifat bentonik atau hidup di dasar laut atau sedimen dan menyukai lingkungan laut tropis hingga subtropis dangkal, terumbu karang atau zona lagon. Dimorfisme memiliki dua bentuk cangkang berbeda dalam satu spesies akibat pergiliran turunan. Generasi mikrosferik berukuran cangkang besar dengan proloculus hingga proculus kecil dan generasi megasferik berukuran cangkang kecil dengan proloculus besar. Yang terakhir itu pola susunan kamar. Susunan kamarnya sangat bervariasi kompleks, mulai dari planis spiral bergulung sejajar pada suatu bidang sisal atau melingkar konsteris hingga fusiform berbentuk seperti kumparan gelondong. Berikut ada pemanfaatan fosil foraminifera besar. Pertama itu ada fosil indeks biostratigrafi. Banyak genus foraminifera besar memiliki evolusi yang cepat, namun penyebaran geografis yang luas pada masa lampau. Oleh karena itu, mereka digunakan sebagai zona penentu umur relatif batuan sedimen, khususnya zaman tersier atau Kenozoikum, dengan zona later stage Indonesia, Van der Vleert dan Grove. Rekonstruksi paleokologi dan lingkungan pengendapan karena sifat hidupnya yang sangat sensitif terhadap penetrasi cahaya, suhu, dan salinitas. Fosil ini menjadi indikator akurat untuk kedalaman laut purba, kekeruhan air, dan kondisi iklim masa lampau
paleoklimatologi. Terakhir itu eksplorasi hidrokarbon, minyak, dan gas bumi. Batu gamping yang tersusun atas akumulasi fosil foraminifera besar sering kali memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Jadikannya batuan reservoir rock yang potensial bagi jebakan hidrokarbon. Berikut ada contoh-contoh fosil foraminifera besar, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu genus Nummulites dan genus Alphoelina. Genus Nummulites itu sendiri merupakan salah satu fosil LBF paling ikonik yang melimpah pada kala Eosen, berbentuk bulat pipih menyerupai koin logam dengan susunan kamar tergulung secara planis spiral. Cangkangnya sering mendominasi penyusunan batu gamping Nummulitis atau biasa Nummulitis limestone. Yang kedua, genus Alpholina itu memiliki bentuk cangkang yang khas, yaitu fusiform seperti telur atau bola roti atau kumparan benang. Fosil ini sangat penting untuk penentuan umur Paleosen akhir hingga Eosen. Di bawah sayatan tipis strukturnya menunjukkan deretan kamar-kamar kecil memanjang yang sangat rapi. Baik, mungkin itu saja hasil PPT saya yang bisa saya presentasikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.